kembali lagi untuk mata kuliah ketahanan pangan. Kali ini kita akan membahas indikator ketahanan pangan. Nah, konsumsi pangan itu adalah salah satu subsistem ketahanan pangan yang erat kaitannya dengan tingkat keadaan gizi atau status gizi. Dan hal ini menyebabkan gizi merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan manusia. Nah, penilaian ketahanan pangan itu dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan atau self-sufficiency dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Jadi ada 3 komponen utama ketahanan pangan. Itu yang pertama adalah ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan di sini mencakup kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Nah, kemudian komponen yang kedua itu ada akses pangan. Akses pangan di sini mencakup kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Nah, kemudian komponen yang terakhir atau komponen yang ketiga adalah pemanfaatan pangan. Ya, jadi pemanfaatan pangan ini mencakup kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Nah, kemudian FAO juga menambahkan komponen yang keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Nah, ketahanan pangan ini merupakan konsep yang multidimensional, ya, yaitu berkaitan antara mata rantai sistem pangan dan gizi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, dan status gizi. Nah, oleh karena itu, indikator ketahanan pangan rumah tangga itu dapat dicerminkan melalui tingkat kerusakan tanaman, kemudian tingkat produksi, ketersediaan pangan, pengeluaran pangan, jumlah dan mutu konsumsi pangan, serta status gizi. Nah, konsumsi pangan ini adalah salah satu subsistem ketahanan pangan yang erat kaitannya dengan tingkat keadaan gizi atau status gizi. Dan hal ini menyebabkan gizi merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan manusia. Nah, keadaan gizi seseorang itu dikatakan baik apabila terdapat keseimbangan perkembangan fisik dan mental. Jadi status gizi seseorang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yang pertama ada tingkat pendapatan, kemudian pengetahuan gizi dan budaya setempat. Nah, tingginya pendapatan itu tidak diimbangi dengan pengetahuan gizi yang cukup akan menyebabkan seseorang menjadi konsumtif dalam pola makan sehari-hari. Nah, keadaan gizi adalah akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi, serta penggunaan zat gizi tersebut. Sedangkan status gizi adalah ekspresi dari keseimbangan dalam bentuk variabel-variabel tertentu status gizi, yaitu keadaan kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan makanan oleh tubuh. Nah, status gizi juga merupakan keadaan seseorang sebagai refleksi dari konsumsi pangan serta penggunaannya oleh tubuh. Nah, ketidakseimbangan antara intake dengan kebutuhan dapat mengakibatkan terjadinya malnutrisi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada ketersediaan pangan, kemudian yang kedua distribusi pangan, kemudian yang ketiga ada konsumsi pangan, yang keempat pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima adalah manajemen. Nah, pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Jadi pangan sebagai sumber zat gizi menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.